Ibu, selama beberapa bulan terakhir ini Ibu, Dila sebagai mahasiswa itu merasa berat Ibu, karena hampir setiap hari pikiran Dila itu dipenuhi oleh tugas, terus laporan, presentasi, serta ujian-ujian yang lainnya Ibu. Awalnya Dila mengira ini cuma lelah biasa Ibu, tetapi lama-kelamaan Dila juga menyadari Ibu bahwa yang Dila alami ini Ibu bukan lelah biasa, sekedar lelah Ibu, tetapi Dila merasa cemas, yang benar-benar cemas Ibu, apalagi saat PKL kemarin Ibu. Memang benar-benar cemas karena setiap harinya harus menghadapi pasien, menghimpus atau apapun. Awalnya Dila itu mikir lelah biasa Ibu, tetapi Dila merasa cemas karena belum berani untuk melakukan tindakan tersebut Ibu. Dan juga penyebab Dila cemas itu Ibu bukan sekadar saat praktek kemarin aja, tetapi cemas juga ada tekanan dari akademik dan tuntutan yang untuk selalu terbaik Ibu. Dila juga merasa harus memenuhi ekspektasi Ibu, ekspektasi dosen yang sangat tinggi, keluarga, serta ekspektasi yang Dila buat sendiri. Dila juga sering membandingkan diri Dila sendiri dengan teman-teman yang lainnya Ibu, karena mereka mampu membagi waktu dan mengatur aktivitas di kelas maupun di luar Ibu, tetapi dapat mendapatkan nilai-nilai yang terbaik Ibu. Dari situ Dila muncul Ibu rasa takut tinggi dan merasa tidak cukup mampu untuk melakukannya Ibu, apalagi untuk membagi waktu. Nah, tekanan ini juga Ibu sering Dila tuh mempengaruhi kegiatan kinerja Dila di kelas, dalam menyelesaikan tugas Ibu. Saat mengikuti perkuliahan Dila juga sering kesulitan fokus Ibu, walaupun tubuh Dila ada di kelas, tetapi pikiran Dila itu entah melayang kemana Ibu, karena pikiran Dila itu ada di tugas-tugas yang lain yang belum Dila selesaikan Bu, dan deadline-nya itu mepet Ibu. Dan Dila juga sering dosen itu sering mengasih tugas H-1 pas deadline, jadi Dila tuh mikir kayak apakah bisa Dila mengerjakan tepat waktu. Dan juga kegiatan ketika dosen menjelaskan materi, Dila juga merasa harus berusaha ekstra keras Ibu untuk memahami materi-materi yang mereka berikan Ibu. Tapi justru semakin tertekan itu, pemahaman Dila itu tidak maksimal Bu, rasa cemas dan semakin bertambah Ibu, karena pikiran Dila tuh bukan ke satu tujuan itu, tapi ke yang lainnya, tugas. Tapi kalau yang lainnya kita juga bingung Ibu. Nah, sejak merasakan kecemasan ini Ibu, pola hidup Dila itu mengalami banyak perubahan Ibu, seperti waktu tidur menjadi tidak teratur Ibu, akibat sering begadang Ibu. Begadang itu untuk menyelesaikan tugas, tetapi ketika Dila sudah menyelesaikan tugas itu bukannya istirahat, tetapi pikirannya itu sulit untuk beristirahat Ibu, karena tugas yang lain tuh masih banyak Ibu, yang masih menumpuk yang lain-lainnya, serta ada lagi pikiran yang lain. Dila juga sering terbangun Ibu di malam hari dengan perasaan gelisah, memikirkan hal-hal yang belum Dila kerjakan ataupun yang lainnya Ibu. Akibat kurang tidur, besoknya Dila juga merasa lelah dan sulit berkonsentrasi Ibu, dan emosi menjadi lebih meningkat Ibu, atau sensitif Ibu. Dila juga kadang sering mengantuk di kelas kalau pola makan juga itu tergantung Ibu. Ada hari-hari ketika Dila tidak merasa lapar sama sekali, dan juga itu ketika Dila merasa capek itu.
aktivitas fisik yang dulu itu rutin Dila lakukan itu perlahan mulai ditinggalkan Ibu, karena Dila merasa itu tidak punya waktu dan tenaga. Semua ini membuat kondisi fisik dan mental Dila semakin menurun Ibu. Dalam hal dukungan itu, Dila juga sebenarnya memiliki dukungan dari keluarga, teman yang peduli Ibu. Namun Dila jarang benar-benar terbuka tentang apa yang Dila rasakan Ibu. Dila takut jika akan bercerita, mereka akan merasakan terganggu dan menganggap Dila lemah atau tidak kuat, dan justru merasa terbebani oleh cerita Dila. Dila juga merasa bahwa banyak yang mengalami hal yang sama sehingga Dila merasakan tidak pantas untuk mengeluh. Akhirnya Dila itu memilih untuk menyimpan semuanya sendiri, tidak mau bercerita ke siapa-siapa Ibu. Tetapi dari situ Dila paham butuh tempat untuk bercerita. Ya juga saat menghadapi tugas atau ujian itu jauh-jauh waktu gitu, Dila merasa bodoh. Dila pikir Dila mampu mengerjakannya dan bisa. Tetapi saat melihat teman-teman membaca buku dan yang lain-lain, rasa cemas Dila tuh mulai naik Ibu, dan juga Dila merasakan gelisah karena melihat teman-teman itu menghafal dan lain-lainnya, dan juga Ibu, saat teman-teman membaca itu, pikiran dia tuh kayak, oh kok mereka belajar ya, kok aku nggak belajar. Tapi Dila itu merasa cemas itu di situ Ibu, saat menghafal apa Dila sulit menghafal, sangat sulit dalam melakukan menghafal. Dia juga merasa nanti gagal karena yang lain-lainnya lancar saat bercerita ataupun praktek. Dila juga merasa kesulitan Ibu dalam mengatur waktu dan memenuhi prioritas antara studi dan kehidupan pribadi. Dila juga sering merasakan semua hal sama pentingnya dan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya Dila tidak memberi waktu yang cukup untuk beristirahat Ibu. Dalam proses belajar, Dila juga sering merasakan ragu untuk bertanya dan mengungkapkan ketidakpahaman Dila. Adanya rasa malu, takut Dila tidak mampu Ibu. Terutama ketika melihat teman-teman lain tampak lebih cepat memahami materi. Dila juga khawatir jika ingin bertanya, Dila akan dianggap kurang pintar atau tidak siap. Padahal ketidakberanian itu untuk bertanya justru membuatku semakin tertinggi dan menambah. Baik Ibu, semua perasaan ini perlahan membuat kepercayaan diri Dila itu menurun Ibu, karena Dila mulai meragukan kemampuan diri Dila sendiri dan merasa tidak cukup baik Ibu. Dan meskipun sebelumnya Dila tidak pernah merasa seperti ini, Dila menyadari bahwa kecemasan akademik ini tidak hanya berdampak pada nilai ataupun prestasi Ibu, tetapi juga pada cara Dila memandang diri Dila sendiri. Baik Ibu, Dila paham Ibu pentingnya membagi waktu secara realita dan memberikan ruang untuk diri sendiri itu untuk beristirahat tanpa rasa bersalah Ibu. Dan juga Dila belajar bahwa bantuan baik kepada dosen, teman, dan keluarga itu bukanlah tanda kelemahan Ibu, melainkan untuk kepedulian terhadap diri sendiri Ibu.